Ya alhamdulillah, mood lebaran orang-orang Indonesia akhirnya aman. Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 di Gelora Bung Karno. Setelah sebelumnya kita dibantai Australia 5-1. Nah, di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini, Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, membalaskan dendam di pertemuan pertama yang kita ditahan imbang 2-2, dibuat kesal oleh wasit Ahmed Alkaf. Nah, kita berhasil menuntaskan balas dendam kita di pertandingan kali ini. Dalam laga ini terjadi perubahan taktik yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ya, meski timnas kita butuh 3 poin, tapi di pertandingan ini Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya tidak melakukan atau tidak tampil seberani, seagresif di pertandingan lawan Australia. Timnas Indonesia bermain lebih menunggu kesalahan lawan, tidak ceroboh lah dalam melakukan pressing begitu. Buah dari pergantian strategi itu, akhirnya Indonesia bisa mencuri atau mencetak gol melalui Oleh Romeni. Nah, dalam prosesnya gol itu terjadi karena taktik yang kita pilih. Strategi ini atau strategi serangan transisi ini memang menjadi momok bagi Bahrain dalam laga ini. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana strategi Indonesia atau taktik Indonesia dalam mengalahkan Bahrain ini. Let's go. Mari kita mulai dari susunan pemain atau starting line up. Nah, untuk formasi yang dipakai Indonesia memang tidak ada perubahan, yaitu tetap menggunakan skema 3 back, tepatnya 3-4-2-1 atau 3-4-3. Nah, di dalam laga ini Rizky Ridho dan Justin Hubner kembali tampil, dan ada Jai Izas yang menjadi center back tengah. Verdong digeser atau didorong lebih ke depan, bermain sebagai wingback kiri. Di wingback kanan ada tetap Kevin Dix, kemudian di gelandang ada Tom Haye dan ditemani oleh Joy Pelupesi yang akhirnya menjalani debut yang sangat-sangat istimewa. Di depan Orat Mangun kembali masuk dalam starting line up. Dia menemani Oleh Romeni sebagai striker dan Marcelino Ferdinand. Sementara Bahrain bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-1-4-1. Di laga kemarin terjadi perubahan taktik atau strategi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Kita memang butuh 3 poin, butuh kemenangan untuk menjaga asa kita lolos ke Piala Dunia. Menariknya, justru kita tidak bermain seagresif atau seberani ketika menghadapi Australia. Kita butuh kemenangan, tapi kita bisa menjaga atau mengontrol niat tersebut untuk tidak bermain gerusa-gerusu atau terlalu ceroboh. Kita benar-benar memperbaiki atau timnas Indonesia bisa belajarlah dari laga menghadapi Australia. Patrick Kluivert tidak menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain pressing ketat, pressing tinggi, tapi Indonesia cenderung menurunkan intensitasnya. Nah, ketika pemain Bahrain menguasai bola, nah kita nggak langsung mengepres, nggak langsung mendatangi lawan yang pegang bola. Tidak, kita cenderung menunggu. Biasanya strukturnya itu seperti ini, 5-2-3 atau 5-4-1 ketika bola sudah berada di sini. Nah, di awal memang sering terlihat 5-2-3. Ragnar, Oleh Romeni dan Marcelino menjadi pressure depan, di belakangnya ada Tom Haye dan Joy Pelupesi. Untuk kedua gelandang kita, Pelupesi dan Tom Haye itu sering terlihat marking atau menjaga dua gelandang lawan, Said dan Al Aswad. Dia bergerak ke sini ikut, tetapi hal ini tidak dilakukan dengan seagresif kemarin, tidak dilakukan seagresif waktu pertandingan lawan Australia. Jika dia turun ke sini, ya Tom Haye tetap di tengah, sehingga lini tengah kita tetap aman. Nah, kurang lebih shape Indonesia kemarin itu seperti ini, 5-2-3. Nah, ketika bola digeser ke sayap, ya blok press depan ini juga akan bergeser begini. Nah, memang pemain kita kemarin cenderung menunggu, sabar, menunggu kesalahan dari lawan. Bahkan di beberapa momen mungkin terlihat
ketika bola diumpan ke sini ya, di sini pemain Bahrain menguasai bola di area kita nggak langsung press, tapi pemain turun dulu menunggu kesalahan dari pemain Bahrain. Dan hampir semua pemain Indonesia itu terlibat bertahan kecuali satu striker saja. Ini 9 pemain ini itu terlibat dalam bertahan di area rendah. Hanya Oli Romeni saja yang diberi kebebasan atau tidak diberi tugas bertahan di area rendah. Perubahan strategi ini yang menjadi kunci kemenangan Indonesia. Salah satu kunci kemenangan kita kemarin itu ya perubahan strategi ini. Dari yang awalnya menghadapi Australia sangat agresif, tapi ketika menghadapi Bahrain kita tidak bermain seberani saat lawan Australia. Gol Oli Romeni juga berawal atau bisa terjadi karena bisa menghalau atau menghentikan serangan Bahrain. Bagaimana proses golnya? Mari kita ulas di bagian berikutnya. Strategi yang dipilih oleh Patrick Kluivert itu membuat tim kita memiliki keuntungan dalam fase transisi. Ketika Bahrain menguasai bola, otomatis pemain mereka akan maju, fullback maju, termasuk center back juga maju. Nah, di momen ini ketika serangan Bahrain gagal, kita memiliki kesempatan atau ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain kita. Seperti proses yang terjadi di gol Indonesia. Di sini kita bisa lihat bahwa pertahanan kita bisa menghentikan serangan Bahrain. Nah, di sini ketika bola diumpan ke Marhun, Rizky Ridho naik, kemudian ketika bola diumpan ke depan, Jai Izes bisa memotongnya. Momen ini bisa diubah Indonesia menjadi sebuah serangan transisi atau counter attack. Ketika bola berada di Tom Haye, Marcelino langsung berlari ke depan, termasuk Oli Romeni juga berlari ke depan. Nah, di momen ini itu terlihat ada ruang di sebelah kiri pertahanan Bahrain karena fullback mereka itu masih berada di area tinggi, sehingga Marcelino mempunyai kesempatan untuk ekspos ruang tersebut. Dan Haye mengirim umpan lambung kepada Marcelino. Masih tersisa satu pemain Bahrain, tapi Marcelino tetap bisa mengumpan pada Oli Romeni dan dituntaskan menjadi gol kedua Oli Romeni. Nah, dalam prosesnya, dalam serangan transisi ini, Tom Haye langsung melakukan umpan direct atau umpan long ball. Di dalam laga kemarin itu memang strategi long ball atau umpan jauh, umpan lambung itu menjadi taktik atau strategi yang dipilih oleh timnas Indonesia. Dalam beberapa momen kita menyerang dengan strategi tersebut. Bahkan ini catatan saya dalam 7 menit awal kita sudah melakukan 3 long ball diagonal tepatnya. Salah satunya gol tadi. Nah, sebelum gol tersebut di menit ke-20 kita sempat memiliki peluang dari umpan lambung. Justin Hubner langsung mengirim umpan kepada Oli Romeni. Ketika di kotak penalti, serangan tersebut bisa diblok oleh pemain Bahrain. Di momen selanjutnya, serangan long ball ini menghasilkan sebuah peluang. Ketika goal kick, Pais langsung umpan kepada Jai Izes. Nah, di sini kita tidak memaksa untuk bermain pendek dari lini ke lini. Tapi Izes sesekali atau timnas Indonesia sesekali langsung mengirim bola ke depan. Nah, langsung ke Oli Romeni, dan Oli Romeni bisa menyambut umpan tersebut dengan baik. Tapi di sini syutingnya masih bisa ditangkap oleh kiper Bahrain. Dalam laga kemarin, umpan-umpan long ball diagonal atau long ball vertikal itu sering dilakukan oleh pemain kita. Dan strategi atau taktik long ball itu jadi salah satu kunci kemenangan Indonesia di laga ini. Umpan lambung itu biasa dikombinasikan dengan situasi transisi positif. Ketika pemain kita berhasil merebut bola, pembawa bola langsung mengirim umpan ke pemain depan. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan betul situasi transisi positif dengan segera melakukan serangan. Beberapa peluang Indonesia, peluang Marcelino dan peluang Eliano juga terjadi dari situasi transisi positif ini. Indonesia benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk mengalahkan Bahrain. Namun sayangnya eksekusi akhir dari pemain kita masih kurang klinis.
sehingga hanya 1 gol yang bisa didapatkan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Memang formatnya sedikit berbeda. Kali ini mencoba untuk langsung upload. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, teman-teman. Dan bagaimana perasaan kalian ketika menonton pertandingan kemarin, coba tulis di kolom komentar. Dan alhamdulillah akhirnya mood lebaran kita tetap aman. Kita bisa merayakan Idul Fitri dengan full senyum, dengan bahagia. Oke, terima kasih.